Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Novitriani dari kelas 12B SMK Tridaya Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas UKK Mapel, panen dan pasca panen. Poin yang pertama yaitu aspek pengetahuan dan yang kedua aspek keterampilan. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, namun sebelumnya kita harus mengetahui itu apa itu aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan adalah yang berkaitan dalam bidang kognitif. Misalnya, seorang guru mengetahui teknik-teknik mengidentifikasi kebutuhan siswa dan menemukan strategi pembelajaran yang tepat sesuai kebutuhan siswa. Dan poin yang kedua yaitu aspek keterampilan. Pengertian dari aspek keterampilan ini adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam berbagai konteks sesuai indikator pencapaian kompetensi. Baik, tidak usah berlama-lama lagi. Selanjutnya kita akan membahas isi dari aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Poin yang pertama adalah lingkup kerja ketiga di tempat kerja. Sebelum kita membahas lebih lanjut, pengertian dari K3 adalah bidang yang berhubungan dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia. K3 secara khusus dapat dibagi menjadi dua, yaitu K3 secara ilmuwan. K3 secara ilmuwan ini merupakan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan. K3 secara filosofis adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memastikan keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani. Fungsi-fungsi K3 yang pertama itu sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya risiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan pekerja. Yang kedua, membantu memberikan saran dalam perencanaan proses organisir desain tempat kerja dan pelaksanaan. Selanjutnya, memberikan saran mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan. Sebagai pedoman dalam membuat desain pengendalian bahaya. Sebagai acuan dalam mengukur keefektifan tindakan bahaya. Jenis-jenis bahaya dalam K3. Yang pertama, bahaya jenis kimia. Contohnya, gas bahan kimia beracun, uap bahan kimia, abu sisa pembakaran bahan kimia. Yang kedua, bahaya jenis fisika, contohnya temperatur ekstrim, misalnya terlalu dingin atau terlalu panas. Selanjutnya, suara terlalu bising yang bisa membuat pendengaran rusak. Selanjutnya, kondisi udara yang tidak wajar. Yang ketiga, bahaya jenis pekerjaan, contohnya penerangan di lokasi kerja sangat minim dan tidak menggunakan APD atau alat pelindung diri. Poin selanjutnya, mengidentifikasi tindakan antisipasi mengurangi resiko K3. Tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada saat bekerja. Ada beberapa perilaku terjadinya kecelakaan yang cukup kompleks. Yang pertama, perilaku yang tidak aman. Yang kedua, kondisi lingkungan yang tidak aman. Berikut beberapa prosedur K3 yang harus kita ikuti. Yang pertama, eliminasi atau elimination. Ini dilakukan dengan upaya menggantikan peralatan atau sumber yang dapat menimbulkan bahaya. Yang kedua, substitusi atau substitution, yaitu penggantian bahan berbahaya dengan bahan yang lebih aman atau lebih rendah tingkat resikonya. Yang ketiga, rekayasa engineering, yaitu menurunkan tingkat resiko dengan mengubah desain tempat kerja, mesin, peralatan, atau proses kerja menjadi lebih aman. Yang keempat, administrasi. Ini difokuskan pada penggunaan prosedur seperti SOP sebagai langkah mengurangi tingkat resiko. Yang kelima, APD. Ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan dan berfungsi untuk mengurangi keparahan akibat dari bahaya yang ditimbulkan. Poin selanjutnya, menentukan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Ada beberapa prosedur yang harus diketahui. Yang pertama, perhatikan kondisi lingkungan sekitar. Pindahkan korban ke tempat yang lebih aman agar tidak terjadi kecelakaan susulan yang tidak diinginkan.
Yang kedua, periksa tingkat kesadaran korban. Yang ketiga, memberikan bantuan pernapasan atau berikan penanganan sebisa mungkin atau menelpon petugas medis terdekat. Yang keempat, periksa luka korban. Poin selanjutnya menjelaskan kriteria tanaman siap panen. Yang pertama, umur tanaman sudah mencapai 5-6 tahun. Yang kedua, lilit batang sudah mencapai 45 cm atau lebih. Yang ketiga, matang sadap kebun sudah mencapai 60% atau lebih. Poin selanjutnya menentukan peralatan yang digunakan dalam pemanenan. Yang pertama, pisau sadap. Ini berfungsi untuk menyadap kulit karet pada batang pohon karet. Yang kedua, mangkok sadap berfungsi untuk menampung lateks yang mengalir dari bidang irisan melalui talang. Ketiga, loyang pembeku, tempat pembekuan getah karet atau lateks. Yang keempat, talang berfungsi untuk mengalirkan lateks. Selanjutnya, cincin mangkok untuk mengikat mangkok ke batang pohon karet. Selanjutnya, mal sadap. Poin selanjutnya menjelaskan waktu pemanenan yang tepat. Penyadapan yang tepat hendaknya dilakukan pada pagi hari jam 5 sampai jam 6 agar menghasilkan lebih banyak lateks dan kondisi turgor masih tinggi. Poin selanjutnya, teknik dan penyadapan. Yang pertama, menentukan matang sadap sekitar umur 4,5 sampai 6 tahun. Lilit batang sudah mencapai 45 cm atau lebih. Matang sadap kebun apabila jumlah matang sadap mencapai lebih dari 60%. Selanjutnya, persiapan buka sadap. Selanjutnya, penggambaran bidang sadap. Memperhatikan tinggi bukaan sadap, arah dan sudut kemiringan. Penggambaran bidang sadap tanaman okulasi tidak sama dengan tanaman yang berasal dari biji. Tanaman okulasi setinggi 130 cm, sedangkan seeding setinggi 100 cm. Arah penyadapan dari arah kiri atas ke kanan bawah. Membentuk sudut 37 derajat dengan bidang datar. Sudut kemiringan bidang sadap bawah 30 derajat sampai 40 derajat terhadap bidang datar. Bidang sadap atas sudutnya 45 derajat. Kemiringan irisan berpengaruh pada jumlah pembuluh lateks yang terpotong. Panjang irisan dipengaruhi oleh produksi dan pertumbuhannya, konsumsi kulit, keseimbangan produksi jangka panjang, kesehatan tanaman. Selanjutnya, pemasangan talang dan mangkok. Talang dipasang di bawah ujung irisan sadap bagian bawah agar tidak mengganggu penyadapan. Mangkok diletakkan di atas cincin mangkok. Selanjutnya, pelaksanaan penyadapan. Kedalaman irisan dianjurkan 1 sampai 1,5 mm dari kambium dengan ketebalan sadap sekitar 1,5 sampai 2,0 mm. Cara mencatat hasil panen. Hal yang perlu dicatat, yang pertama blok, yang kedua pohon yang akan disadap, yang ketiga prestasi lum atau lateks, yang keempat hanca atau luas. Selanjutnya, spesifikasi produk harus memiliki kualitas yang baik. Poin selanjutnya, penjelasan dari grading, labeling, dan perlakuan sesuai spesifikasi pasar. Yang pertama, grading, yaitu penilaian atau pengelompokan. Ini dengan cara memisahkan produk sesuai dengan mutu kualitasnya. Yang kedua, labeling merupakan pemberian tanda pada produk yang akan dipasarkan atau dikirim ke konsumen. Selanjutnya, perlakuan sesuai spesifikasi pasar. Tahap pertama, peleburan. Setelah itu dibiarkan kering. Setelah itu penyablonan. Lalu dipindahkan ke gudang penyimpanan. Poin selanjutnya, pengemasan produk sesuai warna
berat, dan dimensi. Yang pertama warna. RSS1 sheet harus berada dalam keadaan kering, bersih, kuat, dan tidak mengandung cacat kotoran dan pasir. Apabila ada gelembung-gelembung udara sebesar kepala jarum, masih bisa diklasifikasikan sebagai sheet 1. RSS2 memiliki warna yang kurang cerah. Sheet yang tidak bisa dimasukkan ke dalam RSS1 dapat dimasukkan ke golongan sheet 2 selama gelembung kecil tidak melampaui 5%. Golongan RSS1 dan 2 dapat dimasukkan menjadi RSS3. Sementara cutting itu adalah golongan RSS1, RSS2, dan RSS3. Selanjutnya berat RSS 113 per bal. Yang ketiga dimensi, membentuk kubus menggunakan cetakan kayu atau besi dengan ukuran 52 x 52 x 52. Poin selanjutnya wadah produk. Yang pertama, pengepakan RSS ke kotak pengepakan berbentuk persegi. Yang kedua, pengepresan. Yang terakhir, ditutup dengan sheet yang berkualitas. Poin selanjutnya, teknik pengiriman produk ke gudang bisa menggunakan troli atau dengan cara diguling. Poin selanjutnya, cara memonitoring gudang secara akurat. Yang pertama, melakukan pengecekan sebelum barang disimpan. Yang kedua, memberikan kode di semua barang. Yang ketiga, pisahkan stok baru dan lama. Yang keempat, membuat forecast persediaan. Poin selanjutnya, memelihara gudang yang tepat, yaitu menerapkan 5S. 5S ini memiliki arti masing-masing. Yang pertama, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Seiri yang berarti ringkas, Seiton yang berarti rapi, Seiso resik, Seiketsu rawat, Shitsuke rajin. Poin selanjutnya, mencatat kegiatan hasil panen. Biasanya HK tidak diisi karena kegiatannya barengan, kecuali kontrak atau harian dalam sehari 7 hari kerja. Selanjutnya, aspek keterampilan. Poin yang pertama, mencatat kegiatan pasca panen. Yang pertama, pengangkutan. Setelah penyadapan diperlukan wadah untuk diangkut keluar dari lahan. Yang kedua, sortasi, memisahkan hasil yang berkualitas tinggi, sedang, dan rendah, seperti RSS1, RSS2, RSS3, dan cutting. Yang ketiga, pengeringan, untuk mengurangi kadar air yang tidak diinginkan. Yang keempat, penyimpanan, dilakukan setelah pengeringan. Yang kelima, pengemasan atau pengepakan. Poin selanjutnya, memelihara gudang dan tingkat kesehatan fasilitas grading. Pertama, Seiri, artinya singkirkan barang yang tidak dipakai. Yang kedua, Seiton, yaitu atur letak dan penyimpanan barang-barang. Yang ketiga, Seiso, yaitu bersihkan semua barang dan area kerja. Yang keempat, Seiketsu, yaitu semua praktek kerja harus berjalan dengan konsisten dan terstandar. Yang kelima, Shitsuke, memelihara hal-hal yang telah terstandar secara berkala.